Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya, Bro Rudal. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman semua dan sahabat-sahabat saya, video kali ini saya ingin membahas tentang materi-materi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya, di mana materi-materi ini disampaikan, dibahas pada saat diklat ya. Diklat pengadaan barang dan jasa pemerintah tingkat dasar. Teman-teman, ada 9 materi yang dibahas, yang disampaikan pada saat diklat tersebut. Yaitu materi 1 tentang ketentuan umum, materi 2 itu tentang tujuan, kebijakan, prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah tentunya, dan etika pengadaan. Ya. Materi yang ketiga tentang pelaku. Ya. Materi yang keempat tentang pengadaan secara elektronik. Materi yang kelima tentang perencanaan. Materi yang keenam itu tentang persiapan. Materi yang ketujuh tentang pelaksanaan pengadaan dengan metode swakelola. Ya, materi yang kedelapan tentang pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Dan terakhir, materi yang ke-9 tentang pengadaan khusus. Gitu ya teman-teman. Nah, desain diklatnya itu setiap materi disampaikan, selesai, teman-teman dilanjutkan dengan tes materi dan latihan soal. Gitu ya teman-teman. Dan setelah 9 materi itu selesai dibahas, maka ada tryout teman-teman ya. Uji cobalah kira-kira begitu ya. Ya model soalnya mirip-mirip lah dengan soal pada saat nanti ujian sertifikasi ya yang dilaksanakan oleh LKPP. Ya kan teman-teman nanti akan mengikuti ujian sertifikasi ya, dan saya berharap teman-teman lulus nanti ya teman-teman, karena sertifikat ini wajib ya dimiliki oleh pejabat pembuat komitmen, wajib juga dimiliki oleh Pokja ya, Pokja pemilihan, juga untuk pejabat pengadaan ya. Atau kalau yang di daerah ya, yang APBD gitu ya kan, di dinas ya, itu PPTK yang melaksanakan tugas PPK, maka beliau juga wajib memiliki sertifikat minimal tingkat dasar ya. Gitu ya teman-teman semuanya. Baik, saya akan mulai dari materi 1, ketentuan umum. Materi ini menjadi sangat penting karena ini pengantar ya, pengantar untuk memahami pengadaan barang dan jasa pemerintah gitu ya. Oke, ada 4 hal yang coba kita bahas teman-teman ya di materi 1. Satu tentang pengertian, kedua tentang ruang lingkup, keempat tentang jenis pengadaan barang atau jasa, ya. Terus yang keempat tentang cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oke, saya akan mulai dari pengertian dulu ya teman-teman. Definisi ya, pengertian. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Yaitu pengertian dan definisi dari pengadaan barang dan jasa pemerintah, teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan. Mengapa pengadaan barang dan jasa pemerintah perlu diatur? Oke, teman-teman. Perjalanan pengaturan pengadaan barang dan jasa cukup panjang ya. Sejak keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 ya, teman-teman, itu berubah beberapa kali ya, dan dicabut pada tahun 2010 dengan peraturan Presiden nomor 54. Itu juga mengalami perubahan-perubahan. Pada tahun 2018 diganti dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Oke. Dan pada tahun ini telah ditetapkan juga perubahan dari Perpres 16 tahun 2018 yang dituangkan di Perpres nomor 12 tahun 2021 ya. Itu tentang perubahan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Itu perjalanan pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Cukup panjang, teman-teman. Oke, saya akan menjawab mengapa ini ya. Satu, teman-teman, bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah itu bagian dari pengelolaan keuangan negara. Bicara regulasi di keuangan negara,
ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya tentang perbendaharaan. Oke. Nah, teman-teman semuanya, belanja ya, kalau bicara soal keuangan negara kita bicara APBN, kita bicara soal APBD saya kira ya. Di sisi belanja teman-teman semuanya, jumlah anggaran digunakan untuk belanja barang dan jasa, nilainya, volumenya cukup besar, sangat besar teman-teman. Tahun ke tahun semakin meningkat gitu ya. Nah, mungkin hampir 50% ya dari belanja APBN dan APBD digunakan untuk belanja barang atau jasa. Gitu ya. Jadi cukup besar teman-teman. Sehingga ini perlu dikelola ya, dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan accountable, dapat dipertanggungjawabkan. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, yang kedua teman-teman semuanya, bahwa pengadaan barang dan jasa ini adalah instrumen dari pembangunan. Pembangunan kita lakukan dalam rangka pelayanan publik, teman-teman. Bicara pelayanan publik, ada pelayanan fisik ya. Fisik itu kalau di bidang pendidikan mungkin bangun sekolah ya. Terus pengadaan mebel ya. Mebler ya, teman-teman. Kalau di kesehatan tentunya bikin rumah sakit, bangun puskesmas, terus pengadaan alat-alat kesehatannya ya, teman-teman. Kalau di infrastruktur, jalan, jembatan ya, teman-teman. Terus pelabuhan, bandara, banyaklah teman-teman ya. Itu yang fisik. Yang non fisik itu pelayanan di administrasi kependudukan, KTP, surat nikah ya teman-teman ya, surat nikah, akte kelahiran ya teman, itu di administrasi kependudukan. Ada di perizinan, izin mendirikan bangunan, surat izin usaha gitu ya teman-teman, dan lain-lain gitu kan. Di sertifikasi juga ada teman-teman ya, sertifikasi. Oke, itu saya kira bicara pelayanan publik, sehingga pengadaan barang sebagai bagian dari instrumen dari pembangunan, perannya menjadi strategis. Oke. Yang ketiga sekarang teman-teman semuanya. Nah, sehubungan dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang kita pedomani saat ini ya, teman-teman, mengalami perubahan dan penyesuaian ya, sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman, di mana amanatnya adalah penggunaan produk usaha mikro, kecil dan koperasi, gitu ya kan. Terus penyesuaian di konstruksi ya teman-teman ya, di jasa konstruksi. Nah, terus yang ketiga itu ketentuan-ketentuan sehubungan dengan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu latar belakang mengapa Perpres 16 2018 perlu dilakukan penyesuaian, perubahan-perubahan lah. Gitu ya teman-teman semuanya. Itu saya mencoba menjawab pertanyaan ini ya teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang garis besarnya. Jadi bagaimana pengadaan barang dan jasa itu dilaksanakan. Nah, ini garis besarnya. Ya, gambaran umumnya teman-teman. Oke. Teman-teman, ada 3 tahapan besar ya di pengadaan barang dan jasa pemerintah itu. Satu, tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Nah, bicara tahapan persiapan, ruang lingkupnya adalah identifikasi pengadaan barang dan jasa, penetapan jenis pengadaan barang dan jasanya, cara melaksanakan pengadaan barang dan jasa, terus pemaketan dan konsolidasi ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman ini dibahas pada secara rinci, detail dibahas pada materi-materi berikutnya ya teman-teman. Ini hanya gambaran umumnya dulu ya teman-teman. Terus bicara waktu, kapan barang itu akan digunakan. Nah, terus terakhir menyusun anggaran kebutuhannya ya. Ya, anggaran kebutuhan untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Maaf teman-teman. Oke, di perencanaan. Perencanaan sangat penting ya teman-teman, karena ini akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tahapan berikutnya adalah persiapan. Ya. Persiapan untuk pengadaan dengan metode swakelola, teman-teman. Satu, penetapan sasaran. Yang kedua, penetapan penyelenggara swakelola. Penyelenggara itu apakah kita laksanakan sendiri oleh instansi kita atau instansi pemerintah lain atau pelaksananya ormas ya,
atau kelompok masyarakat, gitu ya teman-teman semua. Yang ketiga, rencana kegiatan, ya. Nah, terus berikutnya adalah menyusun jadwal pelaksanaan, ya. Terus disusun deh RAB-nya, ya, rencana anggaran biayanya. Nah, untuk persiapan pengadaan dengan melalui penyedia, satu menetapkan spesifikasi, yang kedua menetapkan HPS, ya. Yang ketiga menetapkan rancangan kontraknya, ya. Terus menetapkan uang muka kalau memang mau diberikan uang muka, teman-teman, ya. Jaminan uang mukanya, ya. Jaminan pelaksanaan, teman-teman, jaminan pemeliharaan untuk konstruksi, gitu ya kan. Sertifikat garansi, gitu ya. Atau penyesuaian harga kalau untuk pekerjaan yang multi-years, yang tahun jamak, gitu ya. Nanti lebih rinci kita jelaskan di materi-materi berikutnya, teman-teman. Nah, itu di tahapan persiapan. Persiapan sangat menentukan kelancaran proses pelaksanaan pengadaan. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, masuklah kita ke tahapan pelaksanaan. Nah, di pelaksanaan itu, teman-teman, untuk yang swakelola, yaitu pelaksanaan swakelola tipe tadi ya, ada tipe satu. Mungkin nanti juga akan dijelaskan ini ya, definisi masing-masing tipe ini, teman-teman. Tipe satu, tipe 2, tipe 3, tipe 4 ya kan. Tipe satu itu tadi yang untuk kalau kita laksanakan sendiri, tipe 2 itu kalau dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain, tipe 3 itu untuk yang dilaksanakan oleh ormas, tipe 4 itu dilaksanakan kelompok masyarakat. Nah, berikutnya pembayaran swakelola, terus pengawasan dan pertanggungjawaban, dan terakhir serah terima hasil pekerjaan. Nah, untuk yang pelaksanaan melalui penyedia, tentunya diawali dengan proses pemilihan penyedianya, teman-teman. Terus setelah terpilih gitu ya, penyedianya gitu ya kan, baru masuk ke pelaksanaan kontrak dan terakhir serah terima hasil pekerjaan. Itu gambaran umum ya, teman-teman. Gak apa-apa dulu, yang penting alurnya dulu ya teman-teman semuanya, nanti rincinya ke materi-materi berikutnya. Ini menjadi penting, teman-teman, inilah kira-kira garis besarnya gitu kan. Oke, ruang lingkupnya sekarang bahwa pengaturan pengadaan barang dan jasa pemerintah ini wajib dipedomani oleh kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Sedangkan sumbernya dari APBN atau dari APBD, pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima pemerintah daerah atau Pemda, atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Itu ruang lingkup. Sekarang saya masuk ke jenis pengadaannya. Ada 4 jenis, teman-teman, ya, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Satu, pengadaan barang, barang bergerak, tidak bergerak, berwujud, tidak berwujud, gitu ya, yang langsung bisa dimanfaatkan, dipakai, digunakan oleh pengguna barang tentunya. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Ya, keseluruhan atau sebagian kegiatan meliputi ya, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali bangunan. Ya, ini konstruksi. Konsultansi ini layanan jasa profesional di segala bidang keilmuan ya, yang membutuhkan keahlian tentunya, yang mengutamakan olah pikir, brainware ya, teman-teman. Studi, kajian, dan kalau di konstruksi ada perencanaan ya, ada pengawasan dan lain-lain. Jasa lainnya ini selain jasa konsultansi gitu ya kan. Ini sebuah layanan ya yang membutuhkan peralatan, metode khusus gitu ya, atau keterampilan ya yang sudah dikenal luas di dunia usaha dalam menyelesaikan satu pekerjaan gitu. Contohnya event organizer, jasa boga, cleaning service dan lain-lain, jasa penyewaan dan lain-lain ya, teman-teman. Oke, itu bicara jenis. Oke. Ini saya kira sudah saya jelaskan. Saya masuk sekarang ke ada pekerjaan terintegrasi, teman-teman, ya. Jadi ini pekerjaan yang menggabungkan beberapa jenis pengadaan gitu kan ya. Dalam satu kesatuan sistem memang gitu kan. Contoh ini pekerjaan rancang bangun gitu ya. Di situ contoh untuk bangun MRT misalkan, teman-teman, kan gitu ya. RMT itu desainnya, perencanaannya, pengadaan barang, material, tenaga kerja gitu kan. Ya sampai beroperasi itu menjadi satu kesatuan kesatuan pekerjaan, teman-teman, gitu ya kan. IT solution misalkan ya untuk EPC ya, engineering, procurement, construction, teman. Pekerjaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Ini contoh saja dan lain-lain, teman-teman. Jadi dimungkinkan ya satu pekerjaan beberapa jenis-jenis pengadaan barang dan jasa tadi.
Oke, sekarang cara pelaksanaan. Ada 2, yaitu dengan cara, swakelola, dengan cara melalui penyedia. Ya, jadi swakelola itu dikerjakan sendiri, bisa oleh instansi ya, oleh instansi lain, oleh ormas atau oleh kelompok masyarakat. Kalau yang melalui penyedia tentunya melalui jasa, pelaku usaha ya teman-teman gitu kan, pelaku usaha. Badan hukum yang ada izin usahanya gitu ya kan, PT, CV gitu kan, atau perorangan juga bisa ya teman-teman yang tentu yang punya keahlian. Gitu ya teman-teman bicara. Nah lebih rinci nanti saya kira akan disampaikan pada materi-materi berikutnya ya teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen ya, jangan lupa lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan mungkin ada video-video saya berikutnya. Demikian teman-teman, dan supaya semangat juga saya bikin video ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.